Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakasek beserta jajaran yang saya hormati, Bapak KTU beserta jajaran staf tata usaha yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus ini di belakang Bapak, dan baru hari ini Bapak juga ketemu lagi ya. Ini tidak disangka karena baru tahu beliau ini adalah alumni SMA Pasundan Banjaran ya. Makanya pada hari ini secara pribadi dan secara kelembagaan Bapak merasa sangat bangga sekali ya, sangat bangga sekali. Dengan siapa? Yang pertama bangga dengan SMA Pasundan Banjaran ya. Yang kedua bangga ternyata lulusan SMA Pasundan Banjaran itu banyak yang berhasil dan banyak yang menjadi pejabat ya. Mudah-mudahan hari ini kalian tidak hanya sebatas keprok unggul, tapi harus jadi contoh ya, harus jadi contoh bagi kalian. Beliau ini Bapak kenalkan langsung, nanti secara khusus beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri. Beliau ini lulusan tahun 95 ya, tahun 95. Tinggal lahir ting acan maneh mah dabeh dia ya, itu tahun 95. Nah beliau ini cita-citanya tercapai masuk di Polri, dan sekarang beliau bertugas di kota ente dikurangnya di kota di Poltabes, dan kebetulan jabatannya juga sudah seksi ya, jabatan seksi. Kenapa? Karena orang lain pasti pada takut oleh beliau ini ya. Nanti beliau yang akan menyampaikan. Nah oleh karena itu atas nama sekolah seluruh termasuk siswa mengucapkan selamat datang di SMA Pasundan Banjaran. Mungkin bedanya sekediknya ya, namanya bertingkat kampung mah tacan berikan katanya. 85 mah pemudinya masih kene jukut jalan rangkung berenya kapungkur teh kan gitu. Nah sebelum nanti dilanjutkan secara khusus, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Cik no belakang tos tong nyarios bagian Bapak geuna. Yang ingin Bapak sampaikan, alhamdulillah semakin kesini absensi kalian hasil evaluasi bulanan itu sudah mulai membagus, sudah mulai membaik. Pertahankan ya. Nah untuk yang masih belum, ada beberapa orang lagi, Bapak berdoa mudah-mudahan kalian kembali ke jalan yang benar ya. Tong linglung wae, masuk jam 7 datang jam 8, pulang jam setengah 3, jam 12 geus balik. Nah mudah-mudahan ya cepat sadar gitu. Yang kedua, Bapak minta yang kelas bina lingkungan. Nah ini sampai disampaikan juga di tahun ini SMA Pasundan Banjaran membuka kelas bina lingkungan Pak. Kelas bina lingkungan itu adalah merupakan peduli sekolah kepada lingkungan sekitar. Apa buktinya? 3 kelas di tahun ini itu bebas gratis biaya sekolah sebagai bentuk kepedulian sekolah kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. Ada 3 kelas tahun ini Pak di SMA Pasundan.
Tetapi Bapak minta dari awal yang siswa-siswa kelas bina lingkungan ini tolong kalian belajar dengan baik. Ya, belajar dengan baik. Kenapa? Orang tua kalian ya tidak ada alasan tidak mampu, teu aya alasan teu boga duit. Yang penting kalian ada ingin besar niat untuk sekolah, silahkan kalian sekolah. Makanya Bapak minta kepada kalian belajar dengan baik. Tapi harus diingat, kelas bina lingkungan jangan sekali-kali kalian berbuat hal di luar ketentuan sekolah. Bapak sudah sampaikan, jangankan kelas di luar itu ya, bina lingkungan, yang siswa reguler saja, Bapak sering sampaikan, Bapak tidak segan-segan mengeluarkan kalian dari sekolah ini. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Bapak ingin mendidik kalian itu ingin menjadi anak yang berhasil, tercapai cita-cita kalian. Komodei kelas bina lingkungan, mayar hente, tinggal sekolah, kalakuan terbalik, Bapak lebih enteng no gitu mah. Ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Bapak minta kepada kalian tidak ada yang melakukan aktivitas hubungan dengan pihak luar. Bapak tegaskan. Ya, dan Bapak juga tadi sampaikan ke beliau. Bahkan sebelumnya Bapak mohon minta maaf yang sangat besar. Karena kalau menyangkut nama alumni, beliau juga alumni. Ya. Karena di antara kalian sekarang ada yang ikut grup yang ada di luar. Itu sudah terindikasi, nanti akan disampaikan. Bapak tidak segan kepada kalian, dari sekolah Bapak akan keluarkan kalian. Lamun teh menyangkut hukum, pek urusan yang polisi. Ya. Nah, makanya Bapak tidak mau seperti itu. Yang penting kalian masuk sekolah cing bener, ya, cing rajin, duit, aya duit, tuntut ilmu ngarah cita-cita kalian tercapai. Itu saja kalian. Tong ilu grup-grupan ngadong rek perang kabatur, nyeun grup nemo jeung sabangsana. Tong disangka Bapak teh nyaho kalian itu. Nah ini ya. Bahkan sekarang yang terindikasi adalah kelas 10. Karek asup ke SMA teh. Karek 3 bulan mana sekolah teh. Ya. Nah, makanya Bapak tidak mau seperti itu. Ada beberapa grup yang kalian ikuti. Bahkan kemarin kurang lebih ada 30 orang yang dipanggil. Cung, yang kemarin dipanggil mana? Cungan tangan. Nah, jadi saeutik. Ada? Ya, udah. Jujur berarti kalian. Nah, gitu ya. Lebih baik jujur kalian. Yang penting kalian jangan mengulang kembali, ya. Jangan mengulang kembali, kemudian putus komunikasi dengan pihak luar kalian. Ya. Putus komunikasi dengan pihak luar. Nah, kebetulan hari ini ada alumni kita dan kebetulan beliau bertugas sekarang di bagian narkoba. Nah, gampang Bapak ini tinggal ngomong tuh Pak, tewakan KWR. Ya gitu Bapak ini. Tinggal dibawa ke kantor polisi. Ya. Yang penting sekarang udah jangan terulang kembali. Setuju? Siap? Siap ya. Yang penting besok lusa Bapak tidak mau dengar kembali kalian datang ke sekolah gedek. Ya, datang gedek ke sekolah ke Bapak dipanggil orang tua, kembalikan ke rumah kalian. Ke sekolah malah tempat mabok yang diajar. Ya. Itu. Dan Bapak indikasi di sekolah kita sekarang ada 3 orang tadi udah dalang di Pasunan teh. Sedang Bapak cari sekarang. Baru 2 orang yang Bapak tahu indikasi orangnya. Kelas 10. Awas ingat ya, Bapak sampaikan. Kedicirian ke Bapak ya 3 orang anu ngordinir di jero sekolah ieu.
Namun teu berubah tinggal tungguan ke Bapak, dipanggil orang tua, dikembalikan kalian. Ya, ini tidak mau terjadi seperti itu. Bapak pingin sekolah ini maju berprestasi, cik tong tino kitu, tong kabawa arus. Kelas 12, kelas 11, nah hajar jek teh. Maneh mah karek 3 bulan sekolah teh. Gitu ya. Jadi titip jaga nama baik sekolah, jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik keluarga, ya. Kita jauhi yang namanya narkoba. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih, itu saja sebagai pengantar. Dan selanjutnya Bapak berikan waktu yang seluas-luasnya ya kepada alumni kita ya. Duh, udah sekene habis teh gitunya. Margi nu gaduhna pasunan ge ieu teu kaluar geus jadi polisi ge anger we dina bajuna teh pasunan di dinya teh. Kan gitu. Satu kebanggaan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru yang saya banggakan dan saya cintai, serta adik-adik siswa dan siswi SMA Pasunan Banjaran. Selamat pagi ya adik-adik. Gini, saya ajarin dulu sebelum. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, misalkan saya bilang selamat pagi, biar kita semangat semua, oke? Ya, selamat pagi. Wah, mantap, tepuk tangan semua. Ya. Biar kalian enak, duduk semua, duduk. Duduk semua. Ya. Jangan duduk jongkok aja. Kalau berdiri kan takut ada yang pingsan nanti ya. Nah, biar kelihatan semua mana yang ngobrol, mana yang enggak. Kalau ada yang ngobrol, saya panggil ke depan nanti di sini ya. Biar dia suruh ngobrol di sini. Bebas mau duduk di mana aja, yang penting ngedengerin, jangan ngobrol. Sekarang mulutnya dikunci semua, kunci semua. Ada yang ngobrol saya panggil ke depan nih semua. Ya. Dengar semua ya, dengar. Jangan ada yang ngobrol, 1, 2, 3. Mohon izin Bapak, suatu kebanggaan bagi saya sendiri. Bapak mohon izin diberikan waktu untuk sekedar memberikan arahan, wawasan kepada adik-adik, mungkin anak-anak lah inilah, soalnya anak saya udah pada lulus SMA ya, anak saya. Saya dulu alumni 95 Pasunan Banjaran ya. Saya sekolah di sini, kelas saya di sana biologi di sana ya. Nama saya Pak Asep Safari. Ya. Saya masuk polisi itu tahun 97 akhir, sama dengan rekan-rekan yang kelas 3 sekarang nih, cita-cita mau jadi apa. Mulai dari sekarang tanamkan jiwa di hati untuk menggapai cita-cita. Suatu kebanggaan bagi rekan-rekan sendiri, siswa-siswi, kalau menggapai cita-cita tercapai, kebanggaan orang tua, terus kebanggaan daripada guru-guru kita yang mendidik kita di sini. Soalnya kalau kita berhasil, guru juga kita bangga, walaupun tidak dikasih apa-apa, ya. Guru kita. Makanya saya merasa berdosa sekali nih, dari tahun 95 sampai sekarang belum pernah bisa ngasih sumbangsi ke SMA Pasunan Banjaran. Alhamdulillah hari ini Bapak mohon izin, walaupun hanya sekedar memberi wawasan kepada siswa-siswi, saya bisa sedikitnya memberi sumbangsi
tentang narkoba. Saya pertama dinas itu di Polrestabes Bandung, Pak. Kemudian saya masuk di reserse, di resmob. Dulu saya rambut gondrong, dianting, nggak pakai kacamata, nggak, karena masuk polisi nggak boleh pakai kacamata kita. Kita menangani kasus perampokan, pembunuhan, penculikan, udah biasa ngadepi seperti itu. Kemudian saya pindah BKO di BNN. Di BNN saya 5 tahun. Kita nangkap ganja puluhan ratusan kilo, sabu puluhan kilo. Udah biasa menghadapi penjahat-penjahat kriminal narkoba. Kemudian sekarang alhamdulillah saya pindah di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang kantornya di Jalan Jawa, Jalan Merdeka itu. Alhamdulillah Allah mempercayakan saya sebagai Kasubdit 3 Unit 1 Narkoba Polrestabes Bandung. Nah, hari ini saya akan memberikan wawasan pengetahuan apa sih itu narkoba. Jangan kita hanya lihat di IG, YouTube, banyaklah seperti itu narkoba. Narkoba merupakan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Dengerin, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang masuk ke dalam tubuh, baik diminum maupun disuntikan, yang dapat merubah perilaku, pikiran, hati, perasaan di luar kendali seseorang. Di sini ada yang udah pernah pakai narkoba kan? Kalau ada yang sudah, jangan dicoba lagi, ya, bakal tulalit kamu nanti. Lama-lama kamu modar, mati, jelas. Jangan, nggak ada efeknya dan nggak ada untungnya. Yang jelas kalian itu pasti di penjara, ya. Walaupun di bawah umur, pasti akan di penjara. Namanya Bapas tuh, tempat anak di bawah umur untuk di penjara, ya. Orang tua bakal nangis, kalian dikeluarin dari sekolah, ya. Untung-untung nggak ditangkap sama saya. Nanti kalau ditangkap sama saya nangis kamu, ya. Saya sering nangkap di kota Bandung, pengembangan ke daerah Banjaran sini. Sering nangkap sabu, nangkap ganja. Awal dari kota Bandung, pengembangan ke sini, kita tangkap di sini semua. Mau siapapun itu kita tangkap, ya. Jangan sekali-kali pakai narkoba. Dampak dari narkoba menyebabkan halusinasi, agresif, dada, kerusakan otak, tulalit kan, bisa mati juga. Jenis-jenisnya ganja, ekstasi, obat-obat terlarang. Kalau anak-anak seumuran sini, saya sering nangkap anak SMA juga. Mereka kebanyakan pakai Eximer, Rihopno, Alprazolam, Sana, Kratom, ya. Dia udah masuk golongan 1 narkotika, Kratom itu, ya. Udah ada undang-undangnya, bisa untuk dipenjara. Jangan sampai kita menggunakan, jangan ngobrol semua, jangan ngobrol, diam mulutnya, diam. Saya panggil kamu nanti. Saya kan ngomong kayak gini, saya nggak mau bekas sekolah saya ini tercemar gara-gara kalian, ya. Jangan ngobrol, diam, lihat matanya ke sini semua. Kalau orang yang lagi ngobrol di depan, lihat matanya sini semua. Lihat sini. Kita boleh serius, boleh santai, tapi ada waktunya, jelas. Ini buat guna masa depan kalian, bukan saya. Mengapa remaja seperti kalian ini rentan terhadap narkoba? Pertama, lingkungan sekitar. Makanya cari teman itu yang pilih-pilih. Bukannya kita pilih-pilih karena dia bawa apa? Janganlah, minimal kita tahu dia bawa, menghindar. Jelas. Lingkungan sekitar, keluarga. Karena usia-usia kalian seperti ini sedang menjadi diri, puber. Mau jadi apa? Kalau zaman dulu saya SMA, banyak yang memakai seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Mabok di situ. Ngaredingan kalau zaman di Banjaran sini mah, manjegan. Jangan. Manjegan ngaredingan gitu bisa kena pidana, pemerasan. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun itu.
Ya, di sini ada yang suka ngeredi nggak? Nah, macet-macet kayak gitu, mabok situ. Itu bisa dikenai ancaman pidana itu 4 tahun. Namanya pemerasan itu. Ya. Nah, upaya untuk menghindar dari narkoba, jauhi teman yang menggunakan, dan mencari tahu tuh di Instagram, YouTube, dampak negatifnya bagi tubuh kita apa, ya, akan lebih parah, nggak akan pinter, karena anak-anak seusia kalian pakai narkoba kayaknya, wah biar pede pak, biar sekolah wani pak, biar apa, nggak ada untungnya, nggak ada untungnya, yang jelas bakal tulalit pakai narkoba. Saya kasih tahu aja, ya. Ada yang cengar-cengir di sini, kalau saya lagi ngomong saya gampar nanti sekalian. Jelas? Saya dulu di pasukan seperti ini. Gunanya apa? Untuk mendidik kalian, biar tidak mempermalukan nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan juga nama baik kalian sendiri. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang narkoba, kebanyakan kita ini penyalahguna atau pemakai, diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau pemakai penyalahguna itu pasal 111, minimal paling singkat itu 4 tahun ancaman hukumannya. Dan pengedar, kita menyimpan barang nih, kayak nyimpan kratom, eksoimer, apa segala, kena itu. Bahkan hukumannya akan lebih tinggi, bisa lebih dari 4 tahun. Karena narkotika kayak seperti Lexotan, eksimer seperti udah masuk psikotropi golongan 4. Saya mungkin nanti mohon izin Pak Kepala Sekolah akan mengetes urin kalian, ya. Ada laporan nanti dari Pak Kepala Sekolah atau dari guru yang lain, seminggu sekali saya bikin kalian tes urin. Tes urin itu kayak kita tes pack. Apabila kalian menggunakan narkoba akan kelihatan dari air kencing itu, garisnya positif merah 1. 3 hari seminggu pasti ada. Apalagi saya nanti bawa alat dari BNN, tes rambut 3 bulan masih ada urin kita itu. Ketahuan kita pernah pakai narkoba itu, pasti ketahuan. Suatu saat nanti saya akan dadakan datang ke sini untuk melakukan tes urin. Supaya apa, Pak? Supaya nama kamu, nama baik kamu tidak terlanjur jelek. Udah dihukum lah, keluarga nangis lah, dikeluarin dari sekolah lah. Buat kamu sendiri, buat kalian-kalian sendiri. Ya. Saya akan tes urin nanti, sebelum semuanya terlanjur jadi pengedar. Jangan, kita sekarang ditakdirkan sama Allah nih. Saya sebagai polisi, ya jalankan tupoksi, tugas pokok fungsi. Saya sebagai polisi seperti apa sih? Nah, siswa-siswi sekalian, tupoksinya apa sekarang? Nah, harusnya belajar. Nggak usah neko-neko apa segala macam. Nggak usah mikirin gimana caranya gini-gini. Nggak usah. Orang tua juga meskipun tiba-tiba banting pasti nggak akan, jangan udah ulah mikiran naon, yang penting mah kamu belajar nu bener kan gitu ya, nggak usah. Tugasnya sebagai pelajar, belajar aja. Karena bagi saya sendiri, ilmu yang guru-guru sekalian dipelajarin sekarang ada guna manfaatnya. Guru olahraga pada waktu saya testing masuk polisi kerasa saya bisa lari kuat apa segala macam. Guru matematika fisika pada waktu saya tes akademis, psikotes, ada itu keluar. Karena bahkan di pelajaran ilmu pengetahuan keluar semua itu dalam ilmu akademis nanti.
ilmu pengetahuan kita ada waktu kalau kita testing masuk polisi, ada di situ. Karena masuk polisi itu berat, ya saya bilang. Makanya orang yang suka makan narkoba nggak akan jadi polisi, nggak akan. Karena di sana dites urin, di ronsen kita kelihatan nih suka ngerokok nih, suka mabok nih, pasti kelihatan di ronsen. Dan juga darah kita diambil semua, dari darah juga pasti kelihatan kalau suka pakai narkoba. Terus sekolah mau jadi apa kalau kita pakai narkoba dari sekarang, ya? Mulai sekarang tanamkan jiwa memiliki di tubuh kita. Andaikan tubuh kita bisa ngomong nih, kemarin kamu pakai narkoba ya, pakai kratom. Nah, kalau tubuh kita bisa ngomong nih, hati kita meren dicabokan kita sendiri. Soalnya yang memiliki diri kita ini kan pasti ngomong, hati, jantung kita. Kenapa kamu hancurin saya? Kenapa hati ini pasti ngomong, kenapa kamu pakai narkoba? Hati saya pasti rusak. Tangan juga pasti ngomong, kenapa tangan ini dipakai untuk ngisep? Pasti nyabok ke kamu tah. Sayanglah, tubuh kita sendiri dirusak oleh sinar sendiri. Bayangkan kita ngepret ke orang atau dipukul sama orang lain, sakit kan? Sakit. Nah, kita sendiri malah mencelakai diri kita sendiri, makan narkoba, merusak diri kita, seolah-olah nyuruh kita mati duluan, mati secara perlahan-lahan. Janganlah. Mulai sekarang kita semangat belajar, ya. Kita ditakdirkan siswa-siswi sebagai pelajar, belajar yang baik, rajin. Insya Allah cita-cita kalian tercapai semua. Amin. Mulai dari sekarang ngebut, yang mau jadi polisi, tentara atau yang lainnya, mulai dari sekarang belajar, ya, jangan bolos-bolos. Apa yang Anda alami semua siswa-siswi pernah saya lalui, Pak Budi saksinya, Pak Teteng, gimana saya nakal dulu, Pak ya, pernah saya lalui semua. Dan kita menyesalnya setelah apa? Setelah udah tua kayak gini, oh iya ya, dulu saya mengajarkan gini, diajarkan sama guru-guru untuk berbuat seperti ini. Ada efek dan hasilnya, ya. Jadi mulai sekarang baik-baik, oke? Dan suatu saat nanti saya akan datang ke sini untuk melakukan tes urin, ya. Terus bagi kelompok-kelompok yang punya Instagram atau WA dengan kelompok-kelompok tertentu, mau radikalisme, mau narkoba, hilangin, nggak ada efek dan untungnya. Saya dulu di BNN nih Pak, handphone itu udah dihapus, bisa diselebrate, tahu diselebrate, dibuka langsung isi percakapan dia, WA-an dia, telepon kemana bisa dibuka sama saya. Dan saya di handphone saya ini udah tahu, cek posisi, kamu mau kemana pasti saya tahu. Dalam sehari kamu kemana saya tahu, di lini masa namanya. Karena waktu di BNN 5 tahun Pak, kita udah belajar teknologi IT selain mengejar dan menangkap para pidana narkoba. Mungkin nanti dari pihak kepala sekolah kalau ditemukan handphonenya akan saya celebrate, bahkan pasti ketahuan siapa yang pakai juga. Oke, mungkin gitu aja. Ibu, Bapak, mohon izin, wawasan pengetahuan dari saya tidak lama karena takutnya bosan semuanya. Berdiri semua. Dah, diam. Mulutnya diam. Ada terakhir nih buat, kalau saya nyebutin Pasben, say no to drug, say no to drug. Pasben, say no to drug. Oke? Yang
Yang belakang, lihat sini ke matanya ke saya. Sini. Ngerti semua? Ngerti nggak? Semboyan kita kayak gitu, ya. Pasunan Banjaran. Pasben itu Pasunan Banjaran. SMA Pasunan Banjaran dulu mah saya alma mater Pasben. Saya no to drug. Oke, 1, 2, 3. Pasben, say no to drug. Bagus. Hurrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, tidak ada yang bersuara. Terima kasih kepada Pak Asep, kakak angkatan kalian yang sudah jadi pejabat di kepolisian, yang sudah memberikan wawasan keilmuannya sekaligus arahan-arahan mengenai dampak negatif dari narkoba, ya. Nah, jadi insya Allah beliau sewaktu-waktu tanpa memberitahu dulu ke sekolah akan datang kembali ke kita. Seperti yang beliau sampaikan tadi, mungkin secara tiba-tiba akan ada tes urin buat kalian, ya, sehingga perhatian beliau terhadap SMA Pasuruan Banjaran tentang narkoba begitu besar. Jadi beliau tidak ingin adik-adik angkatannya, alumni-alumni berikutnya terdampak oleh narkoba. Nah, kemudian seperti beliau sampaikan tadi, kalian yang terindikasi itu nomor HP WA-nya sudah ada di beliau, ya. Ya, seperti Bapak sampaikan kemarin, bisi pajarkeun bohong, beliau juga sudah menyampaikan barusan, ya. Bahkan percakapan-percakapan kalian dengan pihak luar yang ada urusannya dengan pemakaian atau pengedaran narkoba itu bisa dibongkar oleh beliau. Apa istilah beliau itu di-celebrate gitu, ya. Nah, makanya Bapak yakinlah mulai hari ini ke depan, ya, kalian akan meninggalkan barang terlarang itu, ya. Kita nyatakan dalam hati masing-masing kita perang melawan narkoba. Setuju? Ya, jadi mulai hari ini juga kalian fokus belajar. Seperti yang beliau sampaikan, tugas kalian adalah belajar. Tong urusan-urusan hayang nyaho, hayang nyoba, ya. Kata beliau tadi, konsekuensinya minimal otak tulalit, ya. Resiko terbesarnya modar, gitu kan? Atau mungkin diantara itu, diantara tulalit dan modar kalian di penjara. Kan cuma 3 itu. Kesimpulan dampak akibat dari narkoba, psikotropika, miras, dan obat terlarang lainnya. Tulalit, di penjara, meninggal secara konyol. Ya, terima kasih buat anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Terima kasih juga kepada Bapak Asep. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru. Untuk Bapak Ibu Guru ya diperkenankan untuk meninggalkan tempat ini. Ya, terusnya untuk siswa